suka nari itu karena Michael Jackson tahun 80-an. Apapun gue ikutin gitu loh. Jadi gue belajar apapun yang suka, yang bentuknya nari gue ikutin. Belum belajar ini, Mas Riko, Bang Riko kok keluar lagi. Belum belajar ini tuh keluar lagi. Karena apa? Ngejar konten dulu. Oke, temen gue, ketemu lagi di podcast gue. Bareng gue Wawan Safarino, dan kali ini gue kedatangan temen gue yang luar biasa. Dia berkiprah dengan konsisten di dunia koreografi. Ya, koreografi apa sebutannya apa ya kalau itu? Om Riko, kenal dulu Om Riko nih. Alright. Salam. Om Riko Yusran ya? Iya, lengkapnya Riko Yusran. Tapi Yusran. nama luarnya Riko Yusran. Riko lah. Oh, di YouTube namanya apa itu? Riko Yusran. Andriko Yusran. Oke. Om Riko, berarti kalau orang yang seperti Om Riko ini koreografi sebutannya apa nih untuk orangnya? Koreografer ya? Koreografer. Koreografi itu membuat karya. Membuat karya, karyanya adalah koreografi. Iya. Oke, Om Riko ini adalah seorang koreografer yang konsisten dari mulai awal berkarir sampai sekarang masih. Ya, dan punya sekolah dance ya juga. Oh, pokoknya intinya Om Riko ini juga YouTuber. Wah, kalau dan suka ditiru koreonya oleh banyak orang di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, kayaknya ada juga deh. Iya. Oke, Om Riko, bisa dikenal, bisa diceritain nggak? Lo pertama kali berkecimpung di dunia koreografi ini, lo sejak kapan dan lo kenapa suka sama koreografi? Sebenarnya sih emang dari awalnya suka nari itu karena Michael Jackson tahun 80-an. Wow, yang gaya itu apa? Dia model breakdance, dia robot kayak robot. Itu tertarik karena Michael Jackson. Oke. 83 masuk di studio Fantasi di Ancol. Dia kayak studio besar gitu loh di Ancol. Itu masuk 89 sudah mulai jadi membuat koreografi. Koreografi itu umur berapa di waktu lu? SMP bro. SMP ya? Awal 9 ya? SMA awal 9 lah. SMA, tapi lo udah mulai SMP ya? Dari SMP 84 SMP. Big dance dulu ya? Big dance, zamannya ke Taman Kodok, Parkir Timur, Monas, pinggir jalan main kardus. Ya kan, itu udah zamannya itu. Tapi emang suka. Dari dulu emang suka. Jiwanya udah bawaan, jadi suka karena lihat Michael Jackson itu. Karena Michael Jackson jadi suka nari. Suka belajar, jadi belajar breakdance, jadi apapun gue ikutin gitu loh. Jadi gue belajar apapun yang suka, yang bentuknya nari gue ikutin. Nah itu balet, tradisional, kontemporer, segala macam gue ikutin. Tapi nggak profesional, tapi gue sedikitnya diajarin bisa gitu loh. Nah sampai sekarang dia sudah bergelut di salsa. Pernah kerja di cafe salsa Kemang. Jadi salsa pertama kali di Indonesia kan, di Jakarta itu kan Senanapan di cafe salsa Kemang. Nah itu pertama kali yang ada di Jakarta, gue ikut di sana sama teman gue juga, dan berkiprah lah terus dia ikut juga syuting. Syuting apa? Pakainya untuk nari-nari. Gitu ya. Mungkin zaman dulu kan ada title kayak zaman si boy ya. Cerita si boy, nari-nari. Pokoknya kalau apa sih maksudnya? Kaitan dengan tari, maksudnya apa sih? Bukan cerita apa sih? Dunia musikal. Lu ikut Pacar Ketinggalan Kereta. Teguh Karya. Itu kan sama Romky Alexander. Itu ada tarian juga sama Alex Komang almarhum. Itu tarian kita ikut gitu. Pokoknya berkesimpul dengan tarian kita ikut. Lo tari salsa itu otodidak atau lo belajar? Belajar sama sendiri. Di kafe salsa juga. Kebetulan orang Cuba langsung. Orang Latin sama orang Latin asli. Kita diajarin di situ. Jalan-jalan majunya banyak kelas. Karena belum ada yang punya gitu, belum ada yang bisa di salsa.
salsa catwalk gitu loh. Terus kesini lanjutlah sekarang berline dance. Berline dance. Line dance. Nah sekarang udah banyak di YouTube. Dan lo sekarang nih, kalau gue lihat lo ini banyak jenis tarian yang lo ngerti, lo jago gitu, lo paham gitu bang. Ya kalau gue lihat kayak gitu, terus gue nggak ngerti nih, lo berasa yakin banget dunia lo tuh kayak gitu dari dulu gitu. Lo yakin dunia lo kayak gitu, nggak kepikiran dunia yang lain lo? Nah itulah satu pertanyaan di gue kan. Gue di kantor pernah, kerja kantoran pernah, gue di agen asuransi 3 tahun, sinetron pernah, ya film pernah, ya kan. Dulu zamannya Terry Rema pernah. Tapi karena apa ya, gue nggak suka yang nunggu pagi malam, rutinitas gue seperti itu. Nah kalau nari kan cepat, duitnya langsung gitu ya. Oh maksudnya ya kan, oke cash lah ya. Cash and carry gitu. Dulu kan kalau sinetron syuting aja dari pagi ketemu pagi gitu loh. Nggak mau capek dengan begitu gitu, kecuali kalau stripping oke. Jadi udah mantap gitu loh kan, udah mantap di situ stripping oke nggak apa-apa. Apalagi kalau syuting entar honornya 3 bulan yang kalau jelas stripping gue mau. Udah ketahuan nih, kadang nggak jelas nih, honor nggak jelas di sinetron nih. Iya gitu loh. Jadi bukan apa, suka dunia acting suka gitu loh. Pernah ikutan gitu loh. Sudah sinetron, film udah pernah, iklan pun pernah. Tapi dunia nari itu gue lebih suka, lebih enjoy gitu loh. Jadi gue pilih dari gue kerja asuransi capek berapa bulan gitu, baru 3 tahun, udah gue nari lagi gitu loh. Balik ke nari lagi, punya kantor PH segala macam gitu loh, udah punya studio segala macam, tetap nari lagi. Nari juga, emang gitu. Dunianya nari ya. Ya hidup gue dari nari. Apa sih yang lo rasain nanti kalau nari dulu? Nggak tahu, jiwa gue aja ikut nari. Nah terus kalau misal lo kan koreografer nih, terus ide-idenya dari mana tuh kalau lo mau melakukan gerakan-gerakan itu? Kalau buat suatu koreografi dalam satu lagu, kita harus punya imajinasi. Imajinasi kita tuh harus kuat. Kalau seorang entertainer, imajinasi itu harus kuat. Jadi ide-ide kreatif kita muncul dengan punya karakter lagu-lagunya itu. Kita mau menyelami dulu dari karakter itu lagu, apa yang kita mau buat, pantas nggak dengan genrenya, pantas nggak dengan koreografinya, gitu loh. Jadi nggak cuma ceplok aja, tapi harus dipikirkan, harus penjiwaan, harus diselami itu lagu, dan hitungannya, temponya segala macam, dari liriknya segala, semua berkesinambungan. Kita harus mikir, kita dengar, kenalan dulu sama musiknya, kenalan dulu sama karakter musiknya, baru kita buat. Baru dibuat ya. Baru dibuat. Nggak bisa langsung ceplok. Nggak langsung asal gerak gitu kan bisa ya. Kita punya imajinasi dulu yang kencang, baru bisa. Kalau gitu lo bisa disebut level instruktur dong ya, instruktur dari dancer gitu. Iya. Sekarang lo udah level instruktur. Iya. Ya. Terus kalau dancer kayak gitu, kalau dancer yang gerakan-gerakan yang ya lo kan gue lihat gerakan-gerakan lo kan melantai gitu ya, melantai sekarang ya. Tapi itu banyak ditiru sama orang-orang nih. Gue lihat banyak banget video-video di YouTube yang selalu nulis disebut choreographer by Andriko Yusra. Gue nonton, padahal gue nggak kenal, nggak tahu. Gue taunya lu gitu kan. Tapi di YouTube banyak banget gerakannya Andriko nih, gerakannya Andriko. Terus, nah apa yang lo rasain ketika gerakan-gerakan lo tuh ditiru sama? Bangga sekali. Ya orang Korea, orang luar lah, banyak orang luar. Karena sekarang gue berkecimpung masuk di organisasi, salah satu organisasi yang terbesar di Indonesia. Apa namanya? Universal Line Dance. Gue sebagai diklat bank di situ. Jadi gue menciptakan koreografi line dance udah 400 lebih koreografi. Widih. Banyak banget tuh. Kurang lebih lah. Nggak tahu deh kalau update sekarang mungkin lebih gini. Karena apa? Karena suka. Hampir tiap hari gue buat koreografi. Iya. Kadang orang bilang belum belajar ini, Mas Riko, Bang Riko kok keluar lagi, belum belajar ini tuh keluar lagi. Karena apa? Kejar konten dulu. Ya kita belum kenal udah lagi. Sengaja. Biar belum nggak tahu bisa, gue kejar konten dulu. Lagi booming. Jadi
Alhamdulillah sih ada koreografi gue di Line Dance itu ditarik sama orang Korea, orang luar lah, orang luar dari komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Jadi dari Bali segala macam seluruh Indonesia demoin gitu lagu gue. Jadi itu ada suatu kebanggaan aja. Terus kalau dari yang mulai awal nih lo berkarir nih Bang sampai sekarang nih, ya kan? Lo pernah ikut kompetisi nggak sih? Pernah. Apa yang lo dulu Michael Jackson pernah. Kompetisi. Lo berarti bisa ikut gerakan Michael Jackson. Pernah Michael Jackson. Juara 1 juara sedih. Ancol. Juara 1. Gitu loh. Ikut fashion show juara 1 pernah gitu. Jadi emang dunia entertain. Nari pernah di FPDX ya peringkat 5, dapat peringkat 5, tapi kan itu kan dunia gitu loh. Tapi alhamdulillah itu kan prestasi meskipun nggak juara 1 tapi pengalaman aja di dunia line dance. Ada kali gerakan yang paling sulit yang lo pernah buat di koreografi itu? Ada jenisnya sih kontemporer. Kontemporer tapi emang agak susah, belum ada yang demoin. Karena susah gitu loh, karena itu kontemporer emang step basicnya emang jazz ballet, tapi emang belum ada yang mau demoin karena agak susah emang. Agak susah, kadang gua aja kadang lupa. bikin gitu loh, lo bikin 400 itu masih ikut kan? Makanya gitu loh, kadang kan gua bikin udah selesai, tapi orang kan kalau diingetin ingat gitu loh. nggak langsung inget, tapi kalau dibaca dulu kan ada pedoman kita kan, kalau di Line situ kan ada step sheet. Step sheet itu ada di Copper Knob itu kan internasional dunia. Jadi kalau kita mau tahu koreo orang luar siapapun, kita bisa lihat di Copper Knob. Copperknob.co.uk.id. Itu internasional, itu udah untuk dunia. Jadi koreografi kita udah masuk situ, apalagi udah masuk top 100, udah dikenal sama dunia. Oke, dari sekian banyak penggemar lo nih, maksudnya atau yang mereka yang belajar menirukan gerakan koreografi lo yang di medsos atau media sosial itu, ada nggak sih mereka tuh yang ngubungin lo, yang istilahnya minta private untuk pengajaran, untuk instruktur, ada gitu? Ada. Tapi gini, kalau ada orang yang mau belajar sama gue, sok silakan, ayo sini, gitu loh. Asal siap capek dan siap dibawelin sama gue, bukan bawel. Iya, tapi gerakan juga banyak, jadinya juga kadang orang bingung. Iya. Cuma kalau emang tapi orang-orang tuh mengikutin itu bisa. Kalau mengikuti bisa enjoy gitu, apalagi kalau lagu-lagunya yang musiknya yang familiar gitu kan, enak banget kan. Nah, orang sekarang nih susah udah dunia dancer ini, menurut lo di era kayak gini, di saat ini koreografer itu masih banyak nggak sih? Masih banyak, masih aktif. Tapi gue doang sih belum. Karena murid-murid gue pada orang tua semua. Jadi sampai saat ini gue belum ada murid lagi. Kantor juga gue udah tutup. Ya curhat gue. Curhat gitu. Ya udah, jadi masih aktif koreografer kan soalnya kan lagi situasi kayak gini. Iya, tapi kan udah masa lo dancer pakai masker gitu? Pakai masker tuh wajib ya? Pakai tetap. Tapi itu kan prokes tetap nomor 1, tetap dijalankan. Tapi ada beberapa komunitas yang udah cuek atau gimana, tapi gue selalu gitu, please prokes tetap nomor 1 itu gitu. Kita kan nggak tahu kan, tapi ya insya Allah dengan keadaan begini ya semua kembali normal lah. Gue juga mau kerja bro. Iya. Kalau begini kan emang kehalang dengan pekerjaan, event nggak ada, lo juga nggak bisa ini, kompetisi juga nggak ada. Jadi kompetisi hanya itu aja lewat Zoom. Kompetisi macam bisa streaming bisa. Lo pernah jadi ini dong? Bisa. Juri gitu? Iya, pernah. Sering. Pernah, ada beberapa kali pernah jadi juri. Terus ada dasar-dasar ininya nggak sih? Maksudnya, wah ini basicnya kayak gini, kalau mau mungkin gini, maksud gue sih, di kalangan anak milenial sekarang, anak muda sekarang kan pasti koreografer apa sih yang bisa didapatkan dari koreografi, ya kan? Orang mikirnya kerjanya kan jadi YouTuber, kan? Tapi koreografi itu apa sih? Buat apa gue harus gelutin koreografi? Menurut lo tuh, buat generasi yang sekarang nih? Menurut gue nih ya, kalau menjadikan seseorang itu udah menjadi koreografer, itu udah yakin sama diri sendiri. Koreografer apa sih?
gitu loh. Orang kan di luar sana koreografer apa, duit mana emang ada. Iya. Tapi kalau jiwanya seni, kalau gua udah jiwa seni nih, gua nggak peduli. Kenapa? Satu, tanpa kita sadarin, ya, kalau kita diajak suatu event, koreografi segala macam, buat tarian segala macam, itu ada angka. Oke. Itu ada angka, gitu loh. Kalau ada event, kalau ada tiba-tiba aku buatin dulu untuk bikin untuk acara ini segala macam, ya kan? Gue buatin ada angka, gitu loh. Tapi gue nggak pernah tarifin. Tapi syukur-syukur ada yang ngeh dengan standar. Jadi gue nggak negosiasi, enak. Itu doang sih. Tapi gue nggak pernah ngasih angka. Nggak pernah ngasih angka bahwa gue sekian, enggak. Ya. Lu tahu alhamdulillah enggak, ya berapa. Gitu. Jadi itu yang suatu apa ya, dinikmatin gitu loh. Ya. Jangan suatu jadi gue nggak mau komersil, tapi orang yang tahu dengan standar gue, alhamdulillah tahu gitu loh. Oh Riko sekian, udah gue nggak nyebutin angka. Itu yang terjadi itu. Tapi kalau saat ini kan emang udah jarang job. Job lagi. Tapi itu emang nikmatnya di situ. Jangan gini, jangan setengah-setengah. Kalau jadi koreografer itu, lu harus belajar tahu gitu loh, cari tahu bagaimana cara membuat koreografi itu seperti apa. Jangan membuat koreografi itu musik kemana, jadi outbeat. Kesannya ya, kesannya outbeat dengan musik kemana, gerakan kemana, nggak cocok. Nggak nyambung. Karena kita buat koreo, kita kan nyatuin nama musik, bukan musik nyatuin nama kita. Betul. Gitu loh, itu yang harus perhatikan sama koreografer tuh. Jadi jangan cuma dengar musik nempel jadi pincang. Menurut gue jadi pincang, lagu kemana, gerakan kemana. Itu yang harus. Jadi buat tips buat mereka yang pengen jadi koreografer harus banyak belajar tentang gerakan apa jiwa musiknya, karakter musiknya. Musik kan semua ada jiwanya. Kalau kita paham, ya, musik itu pasti ada rasa, ada jiwanya. Nah, bagaimana kita menciptakan jiwa kita masuk ke musik ini? Gitu loh. Jadi nggak sembarang. Jadi sesuai dengan genre musiknya apa, sesuaikan musiknya. Jangan lu kasih jazz, ya musik jazz, lu kasih dangdut, nggak bagus dong kasih. Jadi sesuaikan dengan karakter musiknya, gerakannya, dan jadikan jadi satu koreografi. Nih gitu. gua ada yang pikiran begini. Biasanya seorang koreografi itu biasanya cewek nih. Nah, biasanya iya. Gue lihat tuh kalau yang seni-seni gitu cewek, ya kan. Tapi kan nggak semuanya cewek nih. Ternyata ada Om Riko nih. Menurut lo, pandangan lo, emang cowok? Iya kan gimana sih? Oke. Paham gue maksud lo. Iya kan. Berarti kan bayang lo nggak? Ini cowok kok jadi luas banget ya, gitu ya. Gemulai ya. Kan pandangan jadi itu. Gini loh. Dunia entertain, apalagi dunia tari, ya apapun lah yang nggak dinari aja, tergantung karakternya itu sendiri, Om. Ya kan, banyak yang dibilang, kok lu begitu sih jadi ini loh, jadi meletik gitu loh, besar ya, meletik kan gemulai gitu. Tergantung orangnya, gitu loh. Dunia entertain kan nggak semua orang itu gemulai, ya kan, laki pure laki ya, kenapa enggak? Bisa, karena di lingkungan gue pun semua laki-laki. Banyak ya, berarti laki-laki banyak gitu loh. Ada juga yang ya notabene-nya seperti itu. Ya kan? Penilaian orang beda-beda. Ya, punya hak menilai orang-orang, ya, menilai orang kita dinilai sebagai koreografer atau koreografi ya. Jadi menilai dari luaran sana silakan. Gue laki apa? Gak lagi tergantung gerakan, tergantung kebawainya gitu loh. Ya kan, gemulai di tarian oke, tapi kan nggak lo bisa lihat dong, ya kan, bisa lihat dong. Gini loh, kalau gue di mata gue nih sebagai seniman, ya di dunia tari, jadi bukannya gue mau merendahkan orang yang bukan laki, itu udah hak mereka. Karena udah bawaannya mereka seperti apa, nari seperti apa, bentuknya seperti apa, orang hanya menilai. Gitu loh. Dari gayanya juga udah kelihatan gitu kan. Dari gaya laki atau gaya gemulai udah ketahuan gitu. Tapi itu hak orang lah gitu loh. Gue nggak bisa berargi bahwa harus gemulai gitu loh, enggak gitu. Dilai, jangan lo terlalu ikut gemulai lo. Gue nggak peduli.
Gemulai kan orang itu, gue enggak gitu. Karakternya nggak bisa Karakter diubah. nggak bisa diubah. Iya, kan? Itu kembali ke individunya Kalau ini kan masing-masing. karena masalahnya masalah hobi aja, Iya, masalah hobi. kesukaan gitu Iya kan, ya. dong. Jangan Iya. menyalahkan orang tentang itu gemulai jadi orang gimana. Tapi banyak loh apa-apa yang kayaknya itu harusnya cewek tuh, nyatanya cowok banyak. kayak apa yang masak itu. Iya, chef, Ya. ada lah. Chef banyak kan laki. Banyak laki Banyak sekarang. laki, ya. Nah, makanya itu dia dibilang notabene sebagai untuk apa perempuan semua kan, ternyata laki-laki Bang. Iya makanya. Nah, gue sebenarnya pengen ngobrol sama lo lagi kaitan sama perkembangan dancer di sambil dipadukan nih sama yang namanya aplikasi-aplikasi joget yang ada nih di Indonesia nih. Tapi buat ke depan aja lagi ya. Sebentar Oke, itu dulu siap. aja. Nanti kita ngobrol lagi sama Miko. Alright. yang suka TikTok, yang suka kan macam-macam tuh ada Baik. TikTok, ada snack, ada apa lah. Ada. Gue pengen ngobrol sama lo masalah dancer kayak Siap, gitu ya. siap. Tapi itu dulu teman gue untuk yang kali ini sama Miko. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang datang. Salam.